Tahun 2016, 4 sahabat berangkat dari Jakarta menuju Pangandaran. Tujuan mereka sederhana, liburan, melepas penat dari rutinitas kuliah dan pekerjaan yang melelahkan. Namanya Mirna, bersama Donna, Dirga, dan Justin. Ia memulai perjalanan di pagi hari. Jalanan masih sepi, cuaca begitu cerah, dan sepanjang perjalanan hanya ada tawa, canda, serta lagu-lagu yang mengiringi perjalanan mereka menuju pesisir selatan Jawa Barat. Tak ada satupun yang menyangka perjalanan bahagia itu akan berubah menjadi pengalaman yang tak pernah mereka lupakan seumur hidup. Menjelang sore, mereka tiba di Pangandaran. Namun villa yang mereka sewa bukan berada di dekat pantai seperti harapan awal. Bangunan 2 lantai itu berdiri agak jauh di tepi sebuah sungai besar, diapit oleh pepohonan rimbun dan lahan kosong yang luas. "Pemandangannya keren juga ya, langsung ke sungai," kata Justin sambil menunjuk ke arah air yang berkilau terkena sinar matahari sore. Villa itu tampak bersih, dengan halaman luas dan pagar di sekelilingnya. Seorang pria tua bernama Pak Imron, penjaga villa, menyambut mereka dengan ramah. Namun ada kalimat yang sempat membuat Mirna diam sejenak. "Kalau malam suka sepi, Neng, tapi aman kok." Hanya kalimat pendek. Namun entah kenapa, Mirna merasa ada sesuatu yang ganjil di balik nada suara pria itu. Tapi ia memilih diam. Malam pertama pun tiba. Mereka berkumpul di teras lantai atas villa, menikmati gorengan dan kopi hitam sambil berbincang. Sekitar pukul 9 malam, Dirga dan Justin memutuskan keluar sebentar untuk membeli minuman di warung depan. Tinggallah Mirna dan Donna berdua di villa itu. Udara malam terasa sejuk. Dari lantai atas sungai mengalir pelan tampak memantulkan cahaya bulan yang pucat. Suasana begitu tenang. Hingga tiba-tiba Donna berkata pelan, "Mir, lo denger gak?" Mirna menoleh bingung. "Denger apaan?" "Kayak ada suara langkah kaki dari atas." Awalnya mereka berpikir itu cuma bunyi kayu yang mengembang. Tapi beberapa detik kemudian, duk, 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 terdengar jelas langkah-langkah kecil di lantai 2. Bukan langkah orang dewasa, tapi seperti langkah anak kecil yang sedang berlari-lari kecil di atas sana. Donna menatap ke arah tangga dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, suaranya bergetar saat berbisik, "Mir, sumpah deh, ada yang jalan." Mereka berdua duduk saling merapat. Tak ada suara lain, hanya suara detak jantung yang berdegup cepat. Sampai akhirnya bunyi pagar depan berderit pelan. Dan sesaat kemudian Dirga dan Justin masuk ke villa. Rasa takut pun sedikit mereda. Namun mereka tidak tahu bahwa malam itu baru menjadi awal dari mimpi buruk yang akan menghantui hidup mereka selamanya. Pagi datang perlahan di villa tepi sungai itu. Udara terasa segar dan suara burung terdengar dari balik pepohonan. Semalam yang menegangkan seolah tak pernah terjadi. Mirna, Donna, Dirga, dan Justin sarapan bersama. Tawa kembali memenuhi ruang tamu, menggantikan rasa cemas yang sempat menyelinap di malam sebelumnya. Mereka bahkan sepakat untuk melupakan kejadian aneh itu.
Setelah sarapan, mereka pergi ke pantai, bermain air, berfoto, menikmati angin laut. Semuanya terasa normal, hingga sebuah kejadian kecil mengubah hari itu. Sekitar pukul 8 pagi, Mirna tiba-tiba merasa perutnya mulas. Ia meminta izin untuk kembali ke villa lebih dulu. Dirga ikut menemaninya sambil berkata, ia sekalian ingin membeli rokok. Sampai di villa, Dirga turun di warung depan. Mirna masuk ke dalam sendirian. Ia berjalan menuju kamar mandi belakang. Semuanya terasa biasa saja, sampai ia menutup pintu dan duduk di dalam. Beberapa menit kemudian, sunyi. Tapi tiba-tiba, tap, 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 tap. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamar mandi. Langkah kecil, cepat, seperti anak kecil yang berlari di ruang tengah. Mirna terdiam. Keringat dingin mengalir di lehernya. Kali ini bukan di lantai atas, tapi tepat di depan pintu tempat ia berada. Langkah itu berhenti. Sunyi. Tidak ada suara apa-apa. Tapi dari balik pintu, Mirna bisa merasakan sesuatu. Seperti ada seseorang yang berdiri diam di depan sana. Hanya satu lapis pintu yang memisahkan mereka. Detik demi detik berlalu begitu lambat. Mirna menahan napas. Tubuhnya kaku. Lalu, klik. TV di ruang tengah menyala. Tanpa suara, tapi dengan volume yang keras. Cahaya layar berkedip-kedip, menyorot ke dinding. Mirna hampir menjerit. Jantungnya berpacu cepat. Matanya membesar. Ia tahu tidak mungkin ada orang lain di dalam villa itu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari luar. "Mir, lo nyalain TV kenceng banget sih." Suara Dirga. Mirna langsung membuka pintu dan berlari keluar. Ia tidak menjawab, tidak menjelaskan apapun, hanya menarik tangan Dirga dan mengajaknya kembali ke pantai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di hatinya, Mirna tahu sesuatu. Apapun yang ada di villa itu bukan hanya suara, bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang benar-benar tinggal di sana. Sore itu, mentari mulai turun perlahan di balik pepohonan. Angin berhembus pelan, membawa aroma sungai yang lembab dan dingin. Setelah kejadian di pagi hari, Mirna mencoba menenangkan diri. Ia berpura-pura santai, seolah tidak ada yang janggal. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa takut itu belum benar-benar pergi. Sore menjelang, Mirna memilih berjalan-jalan di halaman belakang villa. Ia ingin melihat-lihat, mencari udara segar. Namun langkahnya justru membawanya ke bagian paling sepi dari villa itu. Tempat yang bahkan tidak pernah disentuh teman-temannya. Tanah di belakang villa luas, rumputnya tinggi dan jarang dipotong. Dari kejauhan, samar-samar terlihat pagar tua yang memisahkan villa dengan lahan kosong di belakangnya. Dan di balik pagar itu, ada sesuatu. Sebuah rumah tua, kecil, catnya mengelupas, jendelanya retak, dan tirainya sobek terbuka tertiup angin. Rumah itu tampak seperti sudah lama tak berpenghuni. Mirna menatapnya dari balik pagar. Ia berpikir, siapa yang masih tinggal di tempat seperti itu? Tapi beberapa detik kemudian, napasnya terhenti
Di balik jendela rumah tua itu terlihat sosok kecil berdiri diam. Anak perempuan, rambutnya panjang, pakaiannya gelap, wajahnya pucat. Ia hanya berdiri menatap lurus ke arah Mirna, tanpa ekspresi, tanpa gerak. Udara tiba-tiba berubah dingin. Burung-burung yang tadi bersuara di pepohonan mendadak diam. Hening, benar-benar hening. Mirna terpaku, tidak berani bergerak. Matanya tak bisa lepas dari sosok anak kecil itu. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Sampai akhirnya terdengar suara memecah keheningan. "Neng Mirna, hati-hati ya, suka ada ular di belakang situ." Suara itu milik penjaga villa. Ia berjalan pelan dari arah dapur sambil membawa sapu. Mirna refleks menoleh ke arah penjaga villa. Hanya sebentar, tapi ketika ia kembali menatap ke rumah tua itu, sosok anak kecil itu sudah hilang. Rumah itu kosong. Jendela retak itu kini hanya memantulkan bayangan pohon yang tertiup angin. Tidak ada siapa-siapa di sana. Wajah Mirna memucat. Ia segera berjalan cepat ke arah penjaga villa. "Pak, rumah di belakang itu punya siapa?" "Oh, itu mah udah lama kosong, Neng," jawab penjaga villa santai. "Dulu punya orang Bandung, tapi udah bertahun-tahun gak pernah kesini." Mirna terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tak sanggup. Langkahnya gemetar ketika kembali ke villa. Namun di belakangnya, dari arah rumah tua itu, daun jendela berderit pelan, seolah seorang baru saja menutupnya dari dalam. Malam itu, udara di villa terasa berbeda. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menembus tulang. Langit gelap, tanpa bintang, tanpa bulan. Dirga duduk sendirian di teras lantai atas. Di tangannya rokok hampir habis. Asapnya naik perlahan, berbaur dengan kabut tipis yang mulai turun dari bukit belakang. Teman-temannya sudah tidur. Hanya suara jangkrik dan desir dedaunan yang menemani. Namun di sela keheningan itu, Dirga mendengar sesuatu. Cerek, cerek. Suara langkah kecil di lantai kayu bagian dalam villa. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. Ia berpikir mungkin itu Mirna. Tapi ketika menoleh ke dalam, ruang tamu gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa. Dirga menarik napas panjang, mencoba mengabaikannya. Namun beberapa detik kemudian, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di ujung teras. Sosok kecil, anak perempuan, berdiri di sisi pagar kayu paling ujung. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Kakinya kotor, penuh lumpur, dan pakaiannya basah, seperti baru saja keluar dari sungai. Dirga terpaku. Asap rokoknya berhenti di udara. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya seolah terkunci. Anak itu menatapnya, tatapan kosong, mati, tanpa kedipan. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Dirga. "Jangan duduk di situ." Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di tengah sunyi. Nada suaranya datar, dingin. Dirga langsung berdiri.
Kursi di belakangnya terjatuh, membentur lantai. Namun ketika ia menatap lagi ke arah ujung teras itu, anak itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya embun di lantai kayu dan bekas jejak kaki kecil mengarah ke pagar luar villa. Pagi harinya, Dirga tidak banyak bicara. Matanya sayu, wajahnya pucat. Saat sarapan, Mirna sempat memperhatikan, namun Dirga hanya tersenyum kecil. Hingga malamnya, ketika semua teman sudah tidur, Dirga mendatangi Mirna di ruang tamu. "Mir," katanya lirih, "gue mau cerita sesuatu." Suara Dirga pelan, tapi nadanya berat. Ia menceritakan semuanya, tentang suara langkah kaki, tentang sosok anak kecil di teras atas, dan tentang kata-kata terakhir yang ia dengar dari bocah itu. "Jangan duduk di situ." Mirna terdiam. Tubuhnya merinding, karena tempat yang dimaksud Dirga adalah kursi yang tadi pagi mereka temukan sudah basah kuyup, padahal tidak turun hujan. Dan tepat di bawah kursi itu mengalir sungai kecil. Airnya hitam, dalam, dan sunyi. Pagi terakhir di villa itu, suasana terasa ganjil. Udara lebih dingin dari biasanya. Langit mendung. Dan entah kenapa, semua orang lebih banyak diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada yang bercanda. Bahkan Dona yang biasanya cerewet pun hanya menatap kosong ke arah jendela. Mirna merasa hari itu berjalan lambat sekali. Ia hanya ingin cepat pergi dari tempat itu. Begitu juga Dirga, yang sejak malam terus diam, seolah masih memikirkan apa yang ia lihat. Menjelang siang, mereka berkemas. Justin memasukkan barang ke bagasi mobil, sementara Mirna membereskan piring di dapur. Saat ia berjalan menuju wastafel, pandangan Mirna tiba-tiba tertarik ke arah jendela. Jendela kaca besar menghadap ke halaman belakang villa. Cahaya abu-abu dari langit mendung membuat pantulan di kaca tampak samar, tapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti bernapas. Di balik jendela itu terlihat sosok kecil berdiri diam. Anak perempuan, pakaian gelap, rambut basah menutupi sebagian wajah. Kedua matanya menatap lurus ke arah Mirna tanpa ekspresi. Untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti. Tidak ada suara, hanya tatapan itu. Tatapan kosong yang membuat tubuh Mirna gemetar hebat. "Mir, lo kenapa?" Suara Dona membuatnya menoleh. Dan ketika Mirna kembali menatap ke arah jendela, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bekas tangan kecil di permukaan kaca, basah dan dingin. Beberapa menit kemudian, mereka semua meninggalkan villa itu. Mobil melaju perlahan melewati jalan kecil di tepi sungai. Dari kaca spion, Mirna menatap villa yang semakin menjauh. Namun tepat sebelum villa itu benar-benar hilang dari pandangan, ia melihatnya lagi. Di jendela lantai atas, sosok anak kecil itu berdiri menatap mobil mereka yang pergi dengan senyum kecil yang perlahan berubah menjadi ekspresi kosong, sampai akhirnya kabut menelannya. Sejak hari itu, tak ada yang berani kembali ke villa itu lagi. Mirna bahkan menolak membicarakannya. Dan Dirga mengaku masih sering bermimpi tentang anak kecil itu. Setiap kali malam hujan turun, ia terbangun karena mendengar suara langkah kecil dan suara pelan yang berbisik dari luar jendela kamar.